Indonesia berada di urutan ke-6 sebagai negara yang paling banyak diserang. Di Indonesia, selain punya tentara militer untuk membela negara, ternyata juga memiliki pasukan hacker yang siap berperang jika ada usikan, gangguan atau hal-hal yang meresahkan Indonesia dari luar. Mereka biasa disebut dengan Cyber Squad atau tentara cyber. Walaupun secara resmi bala tentara ini tidak memiliki legitimasi secara hukum atau berbentuk badan nasional, akan tetapi jumlahnya cukup banyak dan siap menggempur siapa saja yang melangkahi kedaulatan dan harga diri Indonesia. Berikut ini adalah aksi-aksi para hacker tanah air ketika melawan serangan cyber dari luar atau juga saat negara lain mengganggu Indonesia. Hacker Indonesia melawan Filipina. Sempat reda dan melakukan gencatan senjata setelah beberapa waktu sebelumnya terjadi perang di ranah cyber antara hacker Indonesia dan Filipina. Pihak Filipina ternyata membatalkan secara sepihak kesepakatan tersebut dan kembali menyerang secara brutal website-website Indonesia di tahun 2015 lalu. Hal ini mereka lakukan setelah ada kabar tentang penjatuhan hukuman mati dari pengadilan Indonesia terhadap Mary Jane Veloso yang terbukti membawa barang-barang terlarang ke tanah air. Uniknya, dalam konfrontasi dunia maya, setelah terjadinya gencatan senjata tersebut dan serangan-serangan baru, para hacker Indonesia sudah mulai malas menghadapi ancaman dari para peretas Filipina dan hanya beberapa dari mereka yang tetap melakukan serangan balasan. Namun, pada akhirnya para pihak hacker Filipina meminta maaf kepada Indonesia dan memperbaiki hampir semua website yang telah mereka retas. Hacker Indonesia melawan Israel. Ketika semakin merananya rakyat Palestina akan kesewenang-wenangan pemerintah Israel, banyak hacker, khususnya aktivis internasional, Anonymous, mengumandangkan perang terhadap negara Zionis tersebut dengan menggunakan hashtag of Israel. Tidak hanya dari berbagai negara saja, para peretas dari Indonesia juga turut menyumbang kekuatan dalam menggempur ranah cyber Israel. Akan tetapi, serangan dari Indonesia justru ditanggapi dingin dan dicemooh oleh para peretas dari Israel dengan mengatakan bahwa serangan tersebut hanya sedikit melukai saja dan mirip ulah anak kecil saja. Tentu saja ungkapan tersebut membuat para hacker dari tanah air berang dan semakin bernafsu menggempur Israel. Tidak mau diam saja, beberapa kelompok hacker atau juga yang individu melancarkan serangan balasan ke Indonesia. Walaupun tidak begitu banyak website di tanah air yang berhasil rontok, namun hacker Israel merasa bangga akan hal tersebut dan mengakibatkan serangan dari Indonesia semakin gencar dan sporadis. Hacker Indonesia melawan Bangladesh. Di tengah-tengah banyak umat Islam melaksanakan ibadah puasa, di tahun 2013 lalu, ada peperangan yang melibatkan hacker-hacker dari tanah air melawan peretas dari Bangladesh. Hal ini bermula dari diretasnya banyak sekali situs-situs Indonesia oleh sebuah kelompok hacker dari Bangladesh yang mengatasnamakan BD Grey Hat Hacker. Dikarenakan tidak memiliki sejarah konfrontasi dan menganggap bahwa hacker dari Bangladesh adalah saudara, beberapa orang dari Indonesia meminta klarifikasi secara langsung ke forum BD Grey Hat Hacker. Namun justru pihak mereka menuduh pihak Indonesia lah yang terlebih dahulu menyerang situs-situs di Bangladesh dan mereka hanya melakukan serangan balasan. Dikarenakan bukan jawaban yang menyenangkan, melainkan justru terkesan seperti tantangan. Akhirnya peperangan tersulut dan website dari kedua belah negara berjatuhan. Selama beberapa hari, peperangan antara hacker dari tanah air dan dari Bangladesh berlangsung, yang pada akhirnya pihak BD Grey Hat Hacker menuliskan status permintaan maaf dan ajakan untuk berdamai di forum mereka sendiri, yang secara langsung direspon oleh para peretas dari Indonesia. Seketika itu, serangan mulai berhenti. Hacker Indonesia melawan Australia. Sekelompok peretas asal Indonesia melumpuhkan ratusan situs Australia sebagai aksi protes atas dugaan spionase. Setelah harian Australia, The Sydney Morning Herald mempublikasikan aksi spionase pemerintah dari negara kanguru tersebut terhadap Indonesia, kondisi kedua negara menjadi memanas. Masalah ini diperparah dengan serangan di phishing, spoofing, dan hacking yang mengatasnamakan Anonymous Australia. Tentu saja tidak mau berpangku tangan saja, banyak hacker Indonesia yang bergerak dalam kelompok atau yang individu melancarkan serangan belasan ke pihak Australia. Hasilnya, ratusan website Australia yang mayoritas milik pribadi atau umum menjadi korban di phishing, spoofing, sampai hacking yang menghapus databasenya.
Hanya dalam waktu hitungan jam saja, Anonymous Australia memberikan klarifikasi bahwa pihak yang melakukan serangan tersebut memang ada yang berasal dari negara mereka, tetapi mereka benar-benar tidak melakukannya. Bahkan Anonymous Australia juga bersedia memberikan bantuan kepada para hacker Indonesia untuk bersama menggempur situs-situs pemerintahan dan memohon agar para peretas dari tanah air berhenti menyerang website publik. Hacker Indonesia melawan Malaysia yang dibantu Cina. Hubungan yang memanas antara Indonesia dengan Malaysia ditandai aksi para hacker Indonesia. Mereka menyatakan perang secara online dengan Malaysia pada Hari Kemerdekaan Negara Jiran tanggal 31 Agustus. Bukan hanya sekali saja hacker Indonesia berseteru dengan para hacker dari negeri jiran Malaysia. Ada beberapa peperangan yang pernah terjadi di antara keduanya. Ketika munculnya hashtag Op Australia karena pemerintah Australia melakukan aksi penyadapan dan para hacker Indonesia menggempur website di negara tersebut. Munculnya satu rumor yang mengatakan bahwa ada oknum yang sengaja memancing di air keruh dan menurut pelacakan IP-nya berasal dari Malaysia. Dikarenakan hal tersebut, para peretas dari tanah air berbalik arah untuk melancarkan serangan ke website-website Malaysia dan berimbas pada bertumbangnya banyak sekali situs negeri jiran tersebut. Selain kesal karena isu adu domba ini, para hacker Indonesia ternyata mengusung misi lain dalam penyerangannya itu yang didasari oleh rasa tidak senang akan ulah Malaysia yang dengan seenaknya mengklaim banyak hal di Indonesia serta perlakuan kasar terhadap para TKI di negara mereka. Tentunya dikarenakan serangan tersebut, beberapa kelompok hacker dari Malaysia juga melancarkan serangan balasan dan aksi defacing, spoofing, sampai dengan serangan DDoS bermunculan dari kedua negara. Beberapa hari setelah peperangan dilakukan, secara tiba-tiba kedua belah pihak saling mengendurkan serangan dan melakukan wait and see tanpa ada klarifikasi lebih lanjut. Selanjutnya, di tahun 2009 lalu, ada sebuah serangan beruntun ke ranah internet Indonesia yang dilakukan oleh para peretas dari Malaysia yang mendapatkan dukungan dari para hacker dari Cina. Tentu saja tidak mau berpangku tangan saja, para peretas dari Indonesia melakukan serangan balasan, walaupun mereka dikeroyok para hacker dari dua negara. Aksi tersebut bermula dari direbutnya Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia, yang akhirnya menaikkan tensi antara kedua negara. Banyak situs-situs dari ketiga negara yang tumbang karena serangan cyber ini. Bahkan kelompok peretas dari Yogyakarta juga memberikan tantangan keras kepada hacker-hacker kedua negara tersebut.